Selamat datang kembali di channel Ruang Sunyi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah drama yang begitu menyentuh hati. Tentang seorang bos kaya raya yang memilih bersandiwara, menjadi buta demi mencari ketulusan sejati. Dan seorang perawat miskin yang hadir meruntuhkan seluruh rasa curiganya. Bagaimana akhir dari ujian ketulusan ini? Mari kita simak ceritanya bersama-sama. Lorong lantai 3 rumah sakit itu terasa begitu panjang dan dingin. Bau antiseptik yang tajam bercampur dengan samar aroma kopi dari ruang tunggu. Ratih berdiri mematung di depan pintu kayu jati bertuliskan Ruang VCCP 1. Tangannya, yang dingin meremas kuat ujung seragam. Perawatnya yang sudah agak kusam akibat terlalu sering dicuci dan disetrika. "Ayo Ratih, kamu pasti bisa," bisiknya pelan pada diri sendiri. Berusaha menenangkan detak jantungnya yang bergemuruh. "Ingat beasiswamu, sedikit saja kesalahan, selesai semuanya." Prang! Suara benda berbahan kaca hancur berantakan, menghantam pintu dari arah dalam. Disusul teriakan berat yang membuat bulu kuduk berdiri. "Keluar! Aku bilang keluar kalian semua! Jangan ada yang berani mendekat!" Pintu VVVP 1 terbuka kasar. Dua perawat senior berlari keluar dengan wajah pucat pasi. Nampan yang mereka bawa sudah berantakan. Kuasup dan pecahan mangkuk melumasi lantai serta seragam mereka. "Tidak mau lagi aku! Mau dipecat juga terserah!" Sungut salah satu perawat senior sambil mengusap dadanya yang naik turun karena panik. Ibu Ratna, kepala ruangan yang berdiri tak jauh dari sana, hanya bisa memijat pelipisnya yang berdenyut. Tatapannya yang putus asa menyisir lorong, hingga akhirnya tertuju pada Ratih yang berdiri memojok. "Ratih, kemari sebentar," panggil Ibu Ratna tegas, namun terdengar penuh permohonan. Ratih melangkah ragu. "Iya Bu Ratna, kamu dengar sendiri kan? Tuan Andra di dalam mengamuk lagi. Dia menolak makan dan melempar semua obat," kata Ibu Ratna cepat. "Dia itu donatur terbesar rumah sakit ini. Sejak kecelakaan 2 minggu lalu dan divonis buta total, emosinya tidak terkontrol. Sekarang tugasmu masuk ke sana, bersihkan kekacauan itu, dan pastikan obatnya diminum." "Tapi Bu, saya baru hari pertama magang," kata Ratih ragu. "Tidak ada tapi-tapi Ratih. Perawat senior saja menyerah. Kalau kamu bisa mengatasi ini, nilai magangmu aman. Tapi kalau kamu menolak atau buat masalah, Ibu..." Ratna tidak melanjutkan kalimatnya. Namun tatapannya menegaskan ancaman terhadap beasiswa Ratih. Ratih menelan ludah. "Baik Bu, saya coba." Dengan nampan baru berisi segelas air hangat dan beberapa butir obat pereda nyeri, Ratih memutar gagang pintu. Kamar VVIP itu gelap. Gorden tebal memblokir sinar matahari sore. Di tengah ruangan, seorang pria duduk tegap di tepi tempat tidur, membelakangi pintu. Wajahnya tertutup kacamata hitam pekat. Dia adalah Andra. Ratih melangkah sangat pelan, berusaha agar alas sepatunya tidak menimbulkan bunyi sedikit pun. Namun, sebelum ia sempat melangkah 5 pijakan, "Siapa di sana?" bentak Andra tanpa menoleh. Suaranya dingin dan menusuk. "Kalian bingkai telinga kalian pakai apa, ha? Aku bilang keluar!" Ratih terkejut hingga menghentikan langkahnya. Tangannya gemetar memegang nampan. Di balik kacamata hitamnya, Andra sebenarnya bisa melihat bayangan gadis itu dengan sangat jelas. Kebutaan total yang dipercayai, semua orang hanyalah skenario yang sengaja diciptakannya untuk menyaring orang-orang bermuka dua di sekitarnya. Lewat pantulan kaca jendela, Andra memperhatikan gerak-gerik perawat muda itu. "Maaf Tuan," suara Ratih terdengar halus. Walau ada getar ketakutan di sana. "Saya Ratih, perawat magang yang bertugas siang ini. Mau perawat magang, mau dokter spesialis, aku tidak peduli," potong Andra tajam. Ia menyilangkan dadanya, bersikap semakin arogan. "Pergi dari sini sebelum gelas di meja ini melayang ke wajahmu." Ratih menarik napas panjang. Ia teringat nasihat ibunya di kampung untuk selalu sabar menghadapi orang yang sedang kesakitan. Daripada berdebat, Ratih meletakkan nampan obat di meja yang aman, lalu perlahan berlutut di lantai yang dingin. Tanpa sarung tangan tebal, jari jemarinya mulai mengumpulkan pecahan porselen dan kaca dari vas yang hancur tepat di dekat kaki tempat tidur Andra. "Apa yang sedang kau lakukan, bodoh?"
bentak Andra lagi. Kali ini nada suaranya berubah bingung saat mendengar gemerincik kaca di bawahnya. Berhenti membuat suara bising itu. Kepalaku makin sakit. Sedikit lagi, Tuan, sahut Ratih lembut tanpa mengangkat wajahnya. Tangannya bergerak teliti. Pecahan kacanya ada di dekat sandal Tuan. Kalau Tuan tiba-tiba turun dan menginjaknya, kaki Tuan bisa terluka parah. Saya bersihkan dulu sebentar. Andra terdiam. Di balik kacamata hitamnya, matanya menyipit, memperhatikan Ratih. Gadis itu sama sekali tidak membentak balik, tidak mendengus kesal, ataupun menunjukkan wajah jijik seperti perawat-perawat kaya sebelumnya. Dilihatnya butir keringat dingin menetes di pelipis Ratih karena gugup. Namun jarinya tetap telaten menyingkirkan bahaya dari sekitar kaki Andra. Oh, Ratih meringis pelan saat ujung pecahan kaca yang tajam menggores ibu jarinya. Darah segar menetes kecil. Kenapa lagi? Tanggap Andra cepat. Refleks kepalanya menoleh ke arah sumber suara. Ratih dengan cepat mengusap jarinya ke kain seragam. Tidak apa-apa, Tuan. Cuma tergores sedikit. Sudah bersih kok plastiknya? Ratih bangkit berdiri, mengambil tisu untuk menyapu sisa debu kaca. Lalu meraih cangkir air hangat dan obat di meja. Ia melangkah mendekat ke sisi tempat tidur. Tuan, ini obatnya. Minum dulu ya, supaya sakit kepalanya berkurang, ucap. Ratih menyodorkan cangkir itu dengan kedua tangannya. Andra tertawa sinis, memalingkan wajahnya. Kau pikir dengan berpura-pura baik begini aku bakal tersentuh? Ratih menghela napas. Ia justru tersenyum tipis, senyum tulus yang membuat lesung pipinya terlihat. Jujur saja, Tuan, beasiswa saya terancam dicabut kalau saya gagal menjalani magang di sini. Kalau Tuan tidak mau minum obat dan kondisi Tuan makin buruk, saya yang dianggap tidak bisa bekerja dan bisa dikeluarkan dari kampus. Andra mengerutkan keningnya. Kebetulan atau tidak, kejujuran polos gadis ini terasa sangat berbeda dari kebohongan manis yang biasa ia dengar dari kerabat dan koleganya. Tolong bantu saya lulus ya. Cuma minum obat ini saja kok. Andra menatap tangan Ratih yang menyodorkan cangkir. Keheningan panjang melingkupi ruang VVIP itu untuk beberapa saat. Mengulurkan tangannya yang tegap ke arah Ratih. Kau pikir dengan berpura-pura baik begini aku bakal tersentuh? Kau cuma mengincar bonus dari rumah sakit atau kasihan padaku karena aku buta kan? Ratih menghela napas. Bukannya marah, ia justru tersenyum tipis. Senyum tulus yang membuat lesung pipinya terlihat. Meski ia tahu Andra seharusnya tak bisa melihatnya. Jujur saja, Tuan. Saya bersikap begini bukan karena mengincar bonus. Aku Ratih jujur. Saya ini cuma mahasiswa miskin dari kampung. Beasiswa saya terancam dicabut kalau saya gagal menjalani magang di sini. Kalau Tuan tidak mau minum obat dan kondisi Tuan makin buruk, saya yang dianggap tidak bisa bekerja dan bisa dikeluarkan dari kampus. Andra mengerutkan keningnya. Kebetulan atau tidak, kejujuran polos gadis ini terasa sangat berbeda dari kebohongan manis yang biasa ia dengar dari kerabat dan koleganya. Jadi Tuan, tolong bantu saya lulus ya. Pangkas Ratih dengan nada memohon yang amat halus. Cuma minum obat ini saja kok. Andra menatap tangan Ratih yang menyodorkan cangkir. Di ibu jari gadis itu, bekas goresan kaca tadi masih memerah dan mengeluarkan sedikit darah. Keheningan panjang melingkupi ruang VVIP itu untuk beberapa saat. Sini obatnya, gumam Andra akhirnya dengan nada ketus. Mengulurkan tangannya yang tegap ke arah Ratih. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Ratih menyerahkan cangkir berisi air, hangat dan 2 butir tablet, pereda nyeri ke telapak tangan. Andra, jari-jari Andra yang panjang dan dingin sempat tersentuh oleh jemari Ratih, membuat gadis itu menahan napas sejenak. Andra meminum obat itu dalam satu tegukan besar, lalu mengembalikan cangkir kosong tersebut dengan kasar ke atas nampan. Sudah kan? Sekarang keluar! Cetus Andra tajam sambil memalingkan wajahnya. Kembali ke arah jendela yang tertutup gorden tebal. Ratih tersenyum lega. Terima kasih banyak, Tuan. Saya ganti perbannya besok pagi ya. Tuan harus istirahat supaya cepat pulih. Ratih membereskan pecahan kaca yang sudah ia kumpulkan, lalu melangkah keluar ruangan dengan pelan. Begitu pintu kayu jati itu tertutup rapat,
Ratih bersandar di tembok lorong dan menghela napas panjang. Kakinya terasa lemas seketika. "Bagaimana, Ratih?" panggil Ibu Ratna yang menghampirinya dengan raut wajah cemas. "Kamu tidak apa-apa? Dia tidak melukaimu, kan?" "Saya tidak apa-apa, Bu Ratna," jawab Ratih sambil tersenyum tipis. "Tuan Andra sudah meminum obatnya. Pecahan kaca di lantai juga sudah bersihkan." Ibu Ratna melongo tidak percaya. "Dia meminum obatnya?" Tanpa berteriak lagi, "Iya, Bu, Tuan Andra sebenarnya hanya butuh didengar," tutur Ratih jujur. Di dalam kamar VVIP 1, Andra perlahan melepas kacamata hitamnya. Matanya yang tajam dan tak bernoda sedikit pun menatap ke arah pintu tempat Ratih baru saja keluar. Ia menyentuh ibu jarinya sendiri, mengingat luka kecil di jari perawat magang tadi. "Ratih," gumam Andra pelan pada dirinya sendiri. "Gadis yang aneh. Baru kali ini ada orang yang berani jujur memanfaatkan keadaanku. Hanya demi kelulusannya, bukan demi hartaku." Hari-hari berikutnya, suasana di kamar Vivi PIP 1 berubah drastis. Andra dengan tegas menolak semua perawat senior dan dokter spesialis jika Ratih tidak ada di dalam ruangan. Mau tidak mau, Ibu Ratna menunjuk Ratih sebagai perawat khusus yang menangani Andra selama masa pemulihan di rumah sakit. Pagi itu Ratih masuk membawakan sarapan, dan baskom berisi air hangat untuk menyeka tubuh Andra. "Selamat pagi, Tuan Andra," sapa Ratih ramah sembari membuka sedikit celah gorden agar sinar matahari pagi menyusup masuk. "Tutup gordennya, Ratih. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Buat apa ada cahaya?" bentak Andra, berpura-pura terganggu. Ratih tidak berkecil hati. Ia mendekati tempat tidur Andra dan meletakkan handuk hangat di bahu pria itu. Sinar matahari pagi bagus untuk kesehatan kulit Tuan. Walau mata Tuan sedang tidak bisa melihat, kulit Tuan masih bisa merasakan kehangatannya, kan? Andra terdiam. Sentuhan tangan Ratih saat menyeka lengannya begitu lembut dan telaten. Tidak ada ketergesaan, tidak ada rasa jijik. "Ratih," panggil Andra tiba-tiba dengan suara yang lebih tenang. "Iya, Tuan. Kenapa kau bersikeras ingin jadi perawat? Pekerjaan ini berat. Kamu harus menghadapi pasien gila sepertiku setiap hari." Ratih terkekeh pelan sambil memeras handuk kecil di dalam baskom. "Tuan tidak gila. Tuan cuma sedang kecewa pada keadaan. Kalau ditanya kenapa, ibu saya di kampung pernah sakit parah. Tuan, waktu itu kami tidak punya uang untuk bayar rumah sakit. Dan perawat di puskesmas desa merawat ibu saya dengan sangat baik tanpa membeda-bedakan. Sejak hari itu, saya janji pada diri sendiri untuk jadi perawat supaya bisa bantu orang lain yang kesakitan." Andra menatap bayangan Ratih dari balik lensa kacamata hitamnya yang gelap. Ia bisa melihat ketulusan murni di mata gadis itu. Hal yang sangat langka di dunia bisnisnya, yang penuh dengan kepalsuan dan perebutan harta. "Ibumu pasti bangga punya anak sepertimu," ucap Andra pelan. Hampir tak terdengar. Ratih menoleh. Matanya berbinar haru mendengar pujian itu. "Terima kasih, Tuan Andra. Itu pujian paling bermakna yang saya dengar minggu ini." 2 minggu berlalu, masa rawat inap Andra di rumah sakit akhirnya selesai. Hari itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam sudah menunggu di lobi rumah sakit untuk menjemput Andra pulang ke mansion megahnya. Ratih mendorong kursi roda Andra hingga ke depan pintu mobil. Rasa sedih tiba-tiba menyusup ke dalam hatinya. Bagaimanapun, selama 2 minggu ini, ia telah terbiasa merawat dan berbincang dengan pria pemarah yang sebenarnya berhati lembut itu. "Tugas saya mengawal Tuan sampai di sini," ucap Ratih lembut saat membantu Andra berdiri dan masuk ke dalam mobil. "Jangan lupa diminum obatnya secara teratur ya, Tuan. Semoga mata Tuan cepat sembuh." Andra memegang pintu mobil, menahan agar tidak langsung ditutup oleh supirnya. "Ratih," panggil Andra dingin. "Iya, Tuan. Dokter bilang aku masih butuh perawatan intensif di rumah selama masa pemulihan. Aku sudah membayar pihak rumah sakit dan kampusmu untuk memindahkan lokasi magangmu." Ratih melotot kaget. "Maksud Tuan, mulai besok, kamu bekerja sebagai perawat pribadiku di rumahku. Jangan terlambat," tegas Andra sebelum menutup pintu mobil dan menyuruh supirnya melaju. Ratih berdiri terpaku di halaman rumah sakit.
menatap mobil mewah yang bertolak makin jauh itu dengan jantung yang berdegup kencang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tugas magangnya akan berlanjut ke dalam kehidupan pribadi sang bos kaya raya. Sebuah gerbang besi menjulang tinggi terbuka lambat saat mobil mewahnya memasuki halaman mansion megah milik Andra. Ratih melangkah turun dengan perasaan canggung. Rumah itu begitu besar, indah, namun terasa dingin dan sunyi. "Selamat datang di rumah saya, Ratih," ujar Andra dengan nada datar dari kursi roda yang didorong oleh pelayan rumah. "Rumah Tuan sangat besar," bisik Ratih polos. Matanya menyapu sekeliling ruangan berlantai marmer berkilau. Hari-hari berikutnya di mansion, hubungan mereka berkembang semakin erat. Ratih bukan sekadar perawat. Ia menjadi teman bicara yang mengisi kesepian Andra. Setiap sore, Ratih telaten menuntun Andra berjalan-jalan di taman belakang yang dipenuhi bunga mawar. "Tuan tahu tidak, bunga mawar putih di sebelah kanan Tuan ini baunya harum sekali," ucap Ratih lembut sambil membimbing tangan Andra untuk menyentuh kelopak bunga. Andra memegang kelopak mawar itu, tetapi matanya yang tersembunyi di balik kacamata hitam justru menatap lekat senyum di wajah. "Ratih, harum, tapi tidak semerbak senyumanmu saat membicarakan ibumu di kampung." Pipi Ratih merona merah. Ia dengan cepat memalingkan wajahnya. "Tuan bisa saja. Tuan kan tidak bisa melihat senyum saya." "Aku memang tidak bisa melihatnya dengan mata, Ratih," bisik Andra pelan. "Tapi aku bisa merasakannya di sini," lanjutnya sambil menyentuh dadanya sendiri. Jantung Ratih berdegup kencang. Ada perasaan hangat dan aneh yang perlahan menjalar di hatinya. Namun, kehangatan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, saat Ratih hendak membawakan teh hangat ke ruang kerja Andra, pintu ruangan itu sedikit terbuka. Ratih berhenti melangkah saat mendengar suara langkah kaki yang tegap dan cepat di dalam ruangan. Melalui celah pintu yang terbuka sedikit, mata Ratih melotot tak percaya. Di dalam sana, Andra berdiri tegap di depan meja kerjanya. Tanpa kacamata hitam, matanya memancar tajam dan jernih. Pria itu sedang membaca berkas dokumen tebal di tangannya, membalikan halaman demi halaman dengan sangat lancar, lalu menandatanganinya tanpa keraguan sedikit pun. Cangkir teh di atas nampan yang dipegang Ratih bergetar hebat. "Tuan, Andra," suara Ratih tercekat di tenggorokan. Andra tersentak kaget. Ia dengan cepat menoleh ke arah pintu dan mendapati Ratih berdiri membeku di sana dengan mata berkaca-kaca. Andra panik dan secara refleks hendak mengambil kacamata hitamnya di meja. Tetapi ia sadar semuanya sudah terlambat. Ratih melangkah masuk dengan tangan gemetar. Nampan teh diletakkannya di atas meja kecil dengan kasar. "Mata Tuan? Tuan bisa melihat?" tanya Ratih dengan suara bergetar menahan tangis. Andra menelan ludah. Lidahnya terasa keluh. "Ratih, dengarkan aku dulu. Tuan tidak buta," potong Ratih. Air mata pertamanya menetes membasahi pipi. "Selama ini Tuan pura-pura buta. Selama ini Tuan cuma mempermainkan saya." "Tidak, Ratih. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan," cegah Andra mencoba mendekati Ratih dan meraih tangannya. "Aku terpaksa melakukan ini karena semua orang di sekitarku hanya menginginkan uangku. Aku hanya ingin tahu siapa yang tulus padaku." Ratih menepis tangan Andra dengan kasar. Wajahnya memerah karena rasa sakit hati yang luar biasa. "Jadi saya ini apa, Tuan? Bahan lelucon Tuan?" Tumpah emosi Ratih dengan tangisan yang meledak. "Tuan tahu betapa khawatirnya saya setiap hari melihat kondisi Tuan? Tuan tahu betapa sedihnya saya waktu Tuan bilang tidak bisa melihat indahnya dunia? Dan ternyata, Tuan cuma duduk di sini, menonton saya yang bodoh ini menangisi sandiwara Tuan." "Ratih, maafkan aku. Aku mohon, dengarkan aku." Andra memohon dengan tatapan panik. Rasa bersalah menggerogoti dadanya. "Cukup, Tuan Andra," tegas Ratih sambil menghapus air matanya dengan kasar. "Terima kasih atas pelajaran berharganya. Saya memang orang miskin, tapi perasaan dan kejujuran saya bukan barang murahan yang bisa Tuan beli. Dengan uang untuk sandiwara Tuan, saya berhenti." Tanpa mempedulikan teriakan permohonan Andra yang memanggil namanya berulang kali, Ratih berbalik dan berlari keluar dari mansion megah itu.
meninggalkan Andra yang berdiri mematung dalam penyesalan yang teramat dalam. Sejak hari Ratih melangkah pergi dari mansion, Suasana rumah mewah itu kembali suram, bahkan jauh lebih dingin dari sebelumnya. Andra duduk diam di tepi tempat tidur, menatap kacamata hitam di tangannya dengan raut penyesalan yang mendalam. Kebohongan yang semula ia ciptakan untuk melindungi diri, kini justru menghancurkan satu-satunya hubungan paling tulus yang pernah ia miliki. Aku sudah mendapatkan penglihatan mataku kembali, tapi aku justru kehilangan cahayaku, gumam Andra pelan pada dirinya sendiri. Sementara itu, Ratih kembali ke kehidupan sederhananya di asrama kampus. Ia membuang seluruh rasa sakit, hatinya dengan berfokus penuh pada ujian, akhir dan tugas kelulusan. Namun, bayangan Andra dan momen-momen kebersamaan mereka di rumah sakit tak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Suatu sore saat Ratih baru saja keluar dari ruang perpustakaan kampus, ia terkejut melihat sebuah mobil hitam yang sangat familiar terparkir di halaman. Andra turun dari mobil itu. Pria itu tidak lagi mengenakan kacamata hitam ataupun menyembunyikan wajahnya. Ia melangkah tegap, namun sorot matanya memancarkan kerendahan hati yang tak pernah Ratih lihat sebelumnya. "Ratih," panggil Andra lembut, menghentikan langkah Ratih yang hendak berbalik arah. Ratih memalingkan wajahnya, bersikap dingin. "Untuk apa Tuan kesini? Masa magang saya sudah selesai dan laporan saya sudah diserahkan ke kampus. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan." "Aku kesini bukan sebagai pasienmu, Ratih," potong Andra cepat. Ia melangkah mendekat, mengabaikan tatapan heran dari mahasiswa lain di sekitar mereka. "Aku kesini sebagai pria yang sadar betapa bodohnya ia telah melukai wanita paling tulus di hidupnya." "Tolong pergi, Tuan Andra," bisik Ratih menahan getar di suaranya. "Saya tidak mau jadi bahan lelucon Tuan lagi. Ini bukan lelucon." Andra merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal, lalu menyerahkannya pada Ratih. "Ini seluruh biaya pendidikan dan beasiswamu yang sudah aku bayar lunas ke pihak yayasan. Tapi dengarkan aku dulu, ini bukan modal untuk membujukmu kembali. Ini hakmu atas semua kebaikan dan kerja kerasmu merawatku." Ratih menatap amplop itu dengan mata berkaca-kaca. "Saya tidak butuh uang Tuan untuk kasihan pada saya. Ini bukan rasa kasihan, Ratih," tegas Andra, menatap lurus ke dalam mata Ratih dengan penuh kejujuran. "Aku bersalah karena sudah meragukan ketulusan manusia sampai harus berpura-pura buta. Tapi di balik sandiwara itu, perasaan yang tumbuh untukmu adalah hal paling nyata yang pernah kurasakan. Aku tidak memintamu memaafkanku sekarang, tapi izinkan aku membuktikannya." Selama berminggu-minggu berikutnya, Andra benar-benar membuktikan ucapannya. Ia tidak lagi menggunakan kekayaan atau kekuasaannya untuk memaksakan kehendak. Tanpa sepengetahuan Ratih, Andra kerap datang ke desa asal Ratih untuk membantu renovasi fasilitas puskesmas setempat, tempat di mana dulu ibu Ratih dirawat, tanpa membawa-bawa nama atau perusahaan besarnya. Ketika kabar tentang kebaikan Andra di kampung sampai ke telinga Ratih melalui ibunya, pertahanan di hati Ratih perlahan mulai goyah. Ia menyadari bahwa pria pemarah yang dulu ia rawat, kini benar-benar telah berubah. Hari wisuda pun tiba. Auditorium kampus dipenuhi oleh para wisudawan dan keluarga yang bersukacita. Ratih berdiri anggun dengan toga perak dan kebaya sederhananya. Namanya dipanggil ke atas panggung sebagai wisudawan terbaik dengan predikat Summa Cum Laude. Saat Ratih menerima ijazah dan mikrofon untuk memberikan patah kata, pintu utama auditorium mendadak terbuka. Andra melangkah masuk mengenakan tuxedo hitam yang sangat rapi. Langkah kakinya yang mantap membuat seluruh isi ruangan mendadak hening dan menatap ke arahnya. Andra berjalan lurus menuju depan panggung, menatap Ratih yang berdiri mematung di atas sana. Pria itu menarik napas panjang, lalu perlahan berlutut di hadapan ratusan pasang mata yang menyaksikan. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah kotak beludru merah berisi cincin berhiaskan permata yang indah. "Ratih," suara Andra bergema penuh kesungguhan. "Dulu mata ini tertutup oleh kebohongan, tapi hatiku bisa melihat betapa indahnya jiwamu. Hari ini, di depan semua orang yang menghormatimu, aku ingin meminta maaf atas segalanya dan memohon padamu untuk menjadi pendamping hidupku selamanya." Suasana auditorium seketika tegang.
Semua orang menahan napas, menantikan jawaban dari sang lulusan terbaik. Seluruh auditorium mendadak hening. Rektor, para dosen, hingga ratusan wisudawan menahan napas menyaksikan sang pengusaha muda berlutut di bawah panggung. Ratih terpaku di tempatnya berdiri, memegang mikrofon dengan tangan yang bergetar. Tatapannya terkunci pada manik mata. Andra, mata yang kini tak lagi terhalang kaca hitam, memancarkan kejujuran dan penyesalan yang mendalam. Mas Andra, suara Ratih terdengar pelan melalui pengeras suara. Bergetar menahan haru. Andra menatap Ratih penuh harapan. Aku tidak sedang bersandiwara lagi. Ratih, aku berjanji demi nyawaku, mulai detik ini tidak akan ada lagi rahasia atau kebohongan di antara kita. Maukah kamu menikah denganku? Air mata kebahagiaan akhirnya menetes membasahi pipi Ratih. Bayangan masa-masa sulitnya mulai dari berjuang, menahan makian saat merawat Andra, mengumpulkan pecahan kaca dengan tangan telanjangnya, hingga rasa sakit hati saat dikhianati ketika sirna berganti. Dengan rasa hangat yang membuncah, Ratih mengangguk pelan sambil tersenyum tulus hingga lesung pipinya terlihat jelas. Iya mas, aku mau. Sorak-sorai gemuruh, dan tepuk tangan meriah seketika meledak di seluruh isi auditorium. Teman-teman Ratih bersorak gembira. Sebagian melempar topi toga mereka ke udara. Rektor yang berdiri di dekat Ratih pun tersenyum lebar dan ikut bertepuk tangan. Andra bangkit berdiri, menyematkan cincin di jari manis Ratih yang pas melingkar, lalu menarik Ratih ke dalam pelukan hangat, yang disambut tepukan tangan yang kian riuh. 6 bulan kemudian, sebuah pesta pernikahan megah digelar di taman mansion milik Andra. Taman yang dulu terasa dingin dan sepi kini disulap bak negeri dongeng. Ribuan bunga mawar putih dan lili menghiasi setiap sudut. Dipadu kain sutra putih yang melambai tertiup angin sore yang sejuk. Para tamu undangan dari kalangan pengusaha elit rekan bisnis Andra berbaur hangat dengan kerabat sederhana. Ratih dari kampung. Tidak ada sekat sosial di sana. Semua orang tertawa gembira menikmati suasana pesta. Di pelaminan, orang tua Ratih duduk anggun mengenakan pakaian adat. Wajah mereka memancarkan rasa bangga. Yang luar biasa melihat putri kecil, mereka bersanding dengan pria yang begitu menyayanginya. Andra yang tampil gagah dengan tuxedo putih merangkul pinggang. Ratih yang tampak sangat anggun mengenakan gaun pengantin putih berhiaskan kristal. Kamu lelah? Bisik Andra mesra di telinga Ratih saat deretan tamu mulai berkurang. Ratih menoleh, menatap suaminya dengan tatapan penuh cinta. Sedikit mas, kakiku pegal sekali pakai sepatu tinggi ini. Biasa pakai sepatu cat saat dinas di rumah sakit. Andra tertawa kecil. Tahan sebentar lagi ya sayang, nanti malam aku pijat kakimu. Aku kan sudah belajar teknik memijat dari perawat pribadiku yang paling galak dulu. Ratih mencubit pelan lengan suaminya. Mas Andra, mulai deh. Jangan panggil perawat lagi. Aku ini sekarang istrimu. Andra menggenggam jemari Ratih, lalu mencium punggung tangannya dengan penuh kelembutan di hadapan semua orang. Iya Nyonya Andra, kamu adalah istriku, kekasihku, dan cahaya mataku, bisik Andra tulus. Terima kasih sudah mau menerima laki-laki yang penuh kekurangan ini. Terima kasih sudah menyembuhkan hatiku. Terima kasih juga sudah melihat saya, Mas. Benar-benar melihat saya bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati. Balas Ratih lembut. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, melukis langit sore dengan warna jingga keemasan yang romantis. Di bawah naungan cahaya sore itu, Andra dan Ratih berdiri berpegangan tangan menatap masa depan mereka. Tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi rahasia. Sang bos kaya raya itu akhirnya menyadari bahwa kekayaan terbesarnya bukanlah tumpukan harta di dalam brankasnya, melainkan ketulusan murni dari hati gadis perawat miskin yang kini resmi menjadi belahan jiwanya.